Kemarin gue sempet lihat ada tuh yang request. Bang, setup keyboard yang cocok buat cewek-cewek itu ada nggak ya? Nah, gue pengen datengin keyboard yang transparan dan warnanya tuh cewek-cewek ada, yang netral juga ada gitu ya. Pokoknya cakep lah desainnya. Dan gue juga milih bukan dari brand yang asal bikin keycaps transparan gitu, tapi ini bener-bener dari secara feels mengetiknya, terus akustiknya, dan bahannya itu yang bener-bener oke yang gue pilih tuh buat kalian tuh. Langsung aja lah, Keyboom Phantom 68. Gua rasa kalau kalian yang tahu Keyboom ya, kayak udah tau lah bakal pakai desain apa gitu ya. Karena Keyboom tuh rajin banget bikin keyboard yang warnanya tuh transparan gitu. Ada warna tapi clear intinya, transparan gitu. So, soal desain tentu keyboard ini tuh transparan dengan 4 varian warna tuh. Ada pink, clear, purple, dan juga black. Mengusung size 65% yang gua rasa ini cukup oke ya buat kalian yang pindah dari TKL ke keyboard compact kayak gini tapi masih gak kerasa lah gitu. Masih adaptable gitu loh. Kayak kalian cuma kehilangan row-nya F1 sampai F12 gitu, beberapa tombol kayak print screen dan kawan-kawan yang di sebelah sana gitu. Tapi tombol-tombol penting kayak delete gitu, pack up, pack down itu udah ada kok. Jadi ya gak ngerasa kehilangan banget gitu. Lanjut ke bagian keycapsnya dengan desain kayak gini, kayaknya kalian udah sadar lah ya, ini gak bakal double injection karena ya di bahan kayak gini tuh nggak mungkin dibikin double injection lah. Tapi yang penting dia nggak pakai bahan-bahan murah, cukup tebal sih gue rasa. Soal fitur gaming juga udah tentunya udah aman tuh di keyboard satu ini. Kayak N-key rollover atau Windows Lock udah ada lah pokoknya. Tentu soal konektivitas kita udah gak perlu raguin dan gak perlu takut juga. Tentunya konektivitasnya itu lengkap banget. Mau kalian dongle 2,4 GHz itu ada, Bluetooth ataupun wired. Oh ya, untuk dongle-nya di sini udah ada tuh tempat simpannya tuh. Pakai magnet juga, jadi udah cukup aman lah buat kita bawa kemana-mana si keyboard satu ini. Terus di bagian depan kalian akan nemuin switcher untuk pindah Windows ke Mac. Terus juga ada switcher untuk 2,4 GHz, off, dan juga Bluetooth tuh. Jadi udah cukup lengkap lah ya. Pakai switcher nih soalnya. Tapi sayangnya di bagian belakang nggak ada height adjuster ya, tapi wajar aja. Bahan akrilik case-nya nih. Karena kan bahan akrilik ini kan mudah banget ini ya. Kalau dirubah-rubah bentuknya gitu bakal pecah gitu kan. Jadi ya memang sewajarnya acrylic case itu gak ada height adjuster. Tapi secara kemiringan menurut gue udah cukup oke buat gue yang suka pakai keyboard yang rada miring gitu. Terus untuk switch-nya ini buatan Keyboom sendiri, jadi kalian gak bakal dapat varian switch-nya. Cuma ada satu, clear ya kan, dan ini feel-nya linear juga. Buat kalian yang suka switch linear, ini cocok banget ya tentunya. So, buat kalian yang pengen dengar suara typing test-nya, kalian bisa dengar suaranya sebagai berikut. Gimana? Oke gak suaranya? Ya jelas sih, dari packaging aja gue ngeliat udah premium banget soalnya si keyboard satu ini. Ya kita langsung aja lah bongkar isi dalamnya ya. Casingnya ini datang dengan bahan akrilik, yang di atasnya ada silikon tebal, terus ada PCB, poron foam, silikon, baru plate polikarbonat tuh. Dan top case-nya ini juga akrilik, jadi kalau ngomongin akrilik kayaknya memang suaranya udah pasti bagus sih, enak gitu. Apalagi tambah silikon, ya makin teredam sih suaranya. Oke dah. Nah, untuk PCB-nya di sini udah hot swap 5 pin dengan short facing. Jadi kalau kalian mau ganti switch apapun sih udah terserah kalian sih. Kayak kalian mau pakai switch lain dari yang ini atau mau pakai profile cherry, profile apa, terserah lah pokoknya. Udah enak pokoknya ini mah. Tapi kalau kalian nggak mau ganti switch, stok dari sininya udah oke kok. Jadi ya udah tinggal pakai aja sih. Keyboard ini tuh punya software yang bisa kalian download di websitenya, nanti gue taruh juga di link deskripsi tuh. Untuk kalian download kalau kalian beli keyboard ini tuh. Di softwarenya seperti biasa kalian bisa atur makro, bisa atur RGB, dan juga set RGB yang dimodif sama user lain gitu. Jadi user lain nge-upload RGB yang mereka buat gitu. Nah, kalian bisa cobain tuh. Dan terakhir, seperti biasa kita bahas ke harganya. Keyboard ini dibanderol dengan angka 2.307.000 yang menurut gue sih ini masuk akal karena ini adalah case akrilik tuh. Selain case akrilik juga ini udah kayak paket lengkap lah, udah ada silikon, terus udah ada sound dampener yang cukup tebel dari silikon juga sebenarnya sih. Maksud gue yang tadi gue bilang tuh silikon tipis yang di bagian atas tuh. Ya so far udah oke lah menurut gue ini keyboard.
Dan juga ini bisa mempercantik setup kalian untuk pacar kalian, istri kalian, ataupun gebetan kalian tuh. Oke banget lah. Varian warnanya juga menarik semua tuh. So mungkin segitu dulu untuk review gue kali ini. Like kalau kalian suka dan subscribe channel ini. Kalau rasa channel ini bermanfaat dan kasih tau gue produk apa lagi yang kalian pengen gue bahas. Segitu dulu. Gue Mike undur diri. Bye bye.